Cuy, zaman gua itu kalau maghrib nggak pulang atau maghrib masih di luar rumah, yang ditaramin ke kita tuh awas pulang, nanti kalau kamu nggak pulang nanti kamu digondol wewe gombel. Atau apa sih bahasa ininya? Mamali. Kenapa pesan-pesan yang begitu tuh selalu disampaikan dengan nakut-nakutin gitu. Bukan disampaikan apa alasannya. Kayak contoh sederhana, jangan makan di depan pintu. Nanti apa? Pasti nanti apanya tuh pasti nakut-nakutin. Padahal kan lebih kayak jangan depan pintu, nanti ada orang lewat. Karena pintu tempatnya buat orang lewat gitu. Orang zaman dulu tuh ngasih taunya tuh selalu soal nakut-nakutin. Makanya mental yang kebentuk di kita kayak sekarang. Sama konten horor. Gitu kita jadi takutan, padahal sebenarnya apa-apa tuh bisa dipikir pakai logik. Kayak bocah ini. Namanya Gen Alfarizi. Alfarizi ini anak sekolah biasa yang kalau ngeliat bentuk-bentukannya anak bocil pada umumnya. Tapi isi kepalanya beda. Yang bikin beda apa bang? Yang bikin beda lah cara pikirnya yang luar biasa. Karena dia tuh skeptis, logis, dan berani cari tahu. Umumnya kalau anak-anak seumuran dia tuh karena udah dari awal didoktrin kayak kita apa-apa takut, apa-apa takut. Kalau takut malah penasaran. Kalau dia tahu tempat angker malah justru samperin. Yang keren dari Alfarizi, cara ngomongnya tuh rapi banget. Bukan tipikal bocil yang asal ceplos. Ngomongnya jelas, runtut, pede, public speakingnya juga jauh di umurnya. Kok bisa? Kok bisa ada anak begini nih? Harusnya kan untuk menciptakan Indonesia cemas. Harusnya anak spesies begini gak ada harusnya. Sekarang coba kita bandingin. Menurut data dari UNESCO dan juga Kominfo yang sekarang jadi Komdigi, 61% anak muda Indonesia itu masih percaya sama hal mistis. Terus kemampuan literasi digital dan cara berpikir kritisnya masih di bawah rata-rata Asia Tenggara. Ya karena apa-apa dikit-dikit setan, apa-apa dikit-dikit setan. Pamali setan, nggak ada yang diajarkan untuk berpikir logis. Kan kalau dipikir logis kan pocong kan nggak bisa lari ya. Begal aja begal, dijegal aja jegal, atau jadi samsak. Terus menurut data dari PISA 2022, kemampuan anak Indonesia itu dalam memahami bacaan dan juga menyampaikan argumen ada di peringkat 10 paling bawah di dunia. Prestasi, semangat. 10 besar loh. Oh iya benar. At least 10 besar lah. Masuk hitungan. Nah, dari data-data yang ada di atas tadi, jadi kalau lu nemu bocil yang berani mikir sendiri, apa-apa skeptis gak langsung percayaan, terus bisa punya public speaking yang sebagus dan serapi dia, ini kita kayak nemu, loh, kok ada bocil begini loh. Kenapa hal-hal begini penting? Penting ini, karena yang akan bikin Indonesia cemas jadi gagal tuh begini-beginian. Lo bayangin, yang tipikal Alfarizi ini jadi dominan gitu di bocil-bocil. Wah, cepet kayak kita manuvernya kayak Cina. Kalau begini kan jadi di zaman sekarang, di zaman semua platform tuh sudah mulai pakai vertical format, video-video pendek. Kita bahkan sekarang susah membedakan mana orang yang punya percaya diri lebih atau enggak. Karena sekarang hampir setiap dari kita adalah content creator, ada influencer yang bisa speak up dan juga ngomong. Tapi di sosmed doang. Dua poin yang harus gue highlight dari si Alfarizi ini. Pertama adalah logika dia nanggepin sesuatu. Yang kedua adalah cara komunikasi. Dua ini akan sangat berkaitan sama masa depan dia. Ketika dia apa-apa berkaitannya takut sama setan dan segala macem, dia akan terbiasa menyikapi masalah dengan ini mah pasti guna-guna, ini pasti santet. Coba kalau dia punya logika yang seperti tadi, dia akan nyari tahu ini sakitnya kenapa, karena apa, harus kemana. Nggak tipikal yang kalau sakit santet, kalau nggak dapat rezeki ya udahlah pasrah bae pasrah. Sama komunikasi, kalau sekecil dia udah punya komunikasi yang bagus, itu jadi modal dan juga fondasi dia di masa depan nanti. Segala hal kerjaan itu butuh komunikasi dan negosiasi. Ini yang bikin gagal nih, udah cemas nih, gini nih. Semua hal yang muncul, termasuk perasaan yang kami rasakan pada saat di tempat asing, itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah, baik dari konsep psikologi maupun neuroscience. Ini apa ini? Untuk apa? Kerja? Untuk main-main kaple? Oh. Pak RT, besok mah di briefing dulu Pak RT. Iya. Warga ngumpul dulu warga, badai Isa warga besok nih kita jam 9 pagi ada kunjungan dari atas, mohon dijaga mulutnya. Gaple. Bun saya janda tapi saya hamil. Loh, kok bisa? Dan yang ngambil saya nggak mau tanggung jawab bun. Saya bingung harus bagaimana bun. Sementara untuk makan sehari-hari aja pas-pas saja. Kalau udah tahu makan sehari pas-pasan dan masih janda dan belum ada suami lagi, ngapain hamil?
Nggak tahu ya, soalnya aku nggak pernah Tolol itu iya bener. curahan hati wanita. Jadi penasaran gue sih grupnya apa nih. Ada loh perilaku begitu, udah nyata loh ini. Dia yang hamil, kita yang nguru mikir, yang bikin lari tanggung jawab. Netizen asing tuding Indonesia main duit usai kalahkan Arab, warganet kita miskin. Kita miskin. Kita miskin. Dari mana duitnya gitu harusnya. Langsung ada contoh, kakak minta 4.000 aja buat tambah beli kuota. Kok bisa kau pakai kata Ahok? Wah, ada main nggak? Mungkin kita kuota kurang 4.000 ya kita kris nih kemana-mana. Mana yang ngomong ngalahin Arab gitu secara duit tuh ya, kita tuh apa sih sama Arab tuh? Satu hantu patah hati. Yang paling ideal dan mendekati anak jim genderuwo lah ya. Genderuwo nih. Tuyul juga gak nyampe soalnya kan. Dia pengen hidup sehat sedangkan udah mati. Gimana dong? Gimana dong? Dia pengen hidup sehat tapi udah mati. Gimana dong? Kira udah mati baru semangat hidup. Ya bener jangan sampai nunggu mati dulu kita baru workout nih. Bener. Mati dong namanya, bukan hidup sehat dong. Kata Menkes dia mati gara-gara ini kata gua mah urusan komunikasi itu sepenting itu gitu. Apalagi kayak pejabat publik atau public figure gitu, bener sih. Gak habis pikir gitu. Gua mah aman ya gak tersinggung ya. Lu berapa Rok? Guys yang mau beli rumah, dijual rumah mewah, bebas banjir. Mulai dari Iya. ya rumahnya bebas banjir tapi jalannya. Iya, rumahnya nggak banjir tapi jalannya sama aja dong, nggak bisa kemana-mana dong. Heran gue orang jual properti overclaim mulu ya, hari-hari pusing. Dekat dengan mall, dekatnya seberapa nih? 20 kilo, itu bukan dekat bang, setengah jam. Kalau nggak macet. Maksudnya bebas banjir itu artinya banjir bebas datang kapan aja selama ada airnya. Loh iya, bener, iya lagi. jadi salah kita lagi. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Keburu banjir lagi nih. Keburu banjir lagi dong. Dan saya keburu banjir lagi bertanya-tanya. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba keburu banjir terus terang lagi. saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Ya tapi aktivitas warga daripada enggak kan, nunggu surut ada usaha lumayan. Ini dia begini nih setengah hari dari jam 12 sampai jam 5 sore, jam 6 hujan sejam balik lagi. Terus terang tidak semua motor bisa modif gini. Bener tuh. Asmodius. Aduh, sabu-sabu. Gimana nih? Ini kayak alat yang buat di gym gitu loh, yang kayak jerak. Ini serius direspon beneran nih ya. Masih gak ngerti apa gunanya, masih gak ngerti gue gunanya untuk apa. Lu tahu Flappy Bird gak sih? Pang gitu. Oh yang ribet. Oh Flappy Bird mah yang tap itu ya. Di saat istri gue udah masuk ke Watson, istri gue udah masuk ke Watson nih. Terus kayaknya gue udah masuk ke generasi ini deh. Gue jadi ikutan nunggu di sini. Iya nggak apa-apa bang. Awalnya canggung emang bang. Mulai dari pertanyaan template bang. Nunggu juga pak. Tergantung nanti responnya. Kalau ketemu bapak-bapak yang pikirannya nggak ruwet-ruwet amat, duitnya banyak, iya nih mas santai. Kalau yang udah kelilit utang banyak, bininya masih nekat ke sana, udah gitu nunggunya udah 1,5 jam, ya mata lo emang dipakai. Allah, sumpah demi Allah capek. Ya Allah capek. Santai mang Tuy. Itu panggilan namanya pesantai. Apa sih? Capek banget aku habis itu bantuin tetangga baru. Ngapain? Biasa ngangkutin barang-barang yang berat lemari. Terus kamu dapat apa? Dapat 6 M aku. Mana? Makasih mas gitu.
Makasih mas, maaf malam-malam merepotkan. Wah. Soalnya biasanya cuma 2M bang. Agak mikir tadi 6M apa deh. Maaf malam-malam merepotkan. Iya. Jadi 6M tuh. Bokar ini yang Siapa yang tahu, siapa yang mau, engkau di sana, ku di seberang. lagunya salah ini. Jurang Mangu nih. Ada lagi Rawamangu gitu ya. Kalau ada yang ngomong bercanda ada waktunya, inilah waktunya. Cowok tuh gitu. Kalau kita nonton kejadian begini terus kita kaget, artinya kan kita takut ya. Kok kita penasaran mendekat meresikukan diri ya. Kenapa laki begitu ya? Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang Dah lagu ini menutup video kita hari ini teman-teman. Terima kasih, sebuah lagu dari Payung Teduh. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Thank you.